Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu Bapak yang terhormat, Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu lagi di Hunting Room yang insya Allah pada saat ini telah hadir Bapak pemateri kita pada sore hari ini yang akan memaparkan tentang peluang potensi bisnis era digital. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu yang akan membantu diskusi kita saat ini, yaitu Bapak Moderator yang terhormat Bapak Asep Yogas Pustijaman NPD. Beliau akan memandu acara nanti pada diskusi sore pada hari ini. Ibu dan Bapak, terima kasih atas semua partisipan yang telah hadir pada saat ini, dan alhamdulillah pada Ibu Instruktur Ibu Wahyu Tresnani yang sudah hadir pada forum ini. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk selanjutnya kita buka saja dulu diskusi saat ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak, untuk cara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Bapak Jalaluddin SPD dan akan dipandu langsung oleh Bapak Asep Yogas Pustijaman NPD. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Lilis. Bapak, terdengar nggak Pak? Jelas. Kedengaran Bu? Sangat jelas. Sangat jelas sekali Bu. Clear. Ada Bu? Ya. Kedengaran Bu? Ya. Baik. Ya, terima kasih. Langsung ya Bu Lilis ya. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bu Lilis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang sama-sama telah hadir, yang terhormat Ibu Instruktur kita Bu Wahyu Tresnani yang sudah hadir juga. Dan untuk aktivitas daripada waktu meeting ini, mari kita mulai saja. Saya perkenalkan presenter kita, narasumber kita, Pak Jalaluddin SPD. Beliau sebagai guru atau praktisi guru di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, dan tentunya akan menyampaikan materi terkait dengan peluang bisnis digital ya. Peluang bisnis digital di era di saat ini, yang apalagi dengan ketika kita sedang melaksanakan atau dalam kondisi seperti sekarang, tentunya ini akan membuka peluang bagi kita semua, apalagi saya tentunya ingin mengetahui bagaimana peluang-peluang bisnis yang dilakukan melalui online atau digital barangkali pada saat kita melaksanakan kegiatan stay at home gitu barangkali ya, karena terkait wabah COVID-19 ini. Baik, tidak berlama-lama, barangkali Pak Jalal nanti ada waktu sampai pukul 17 atau pukul 5 nanti. Silakan Pak Jalal untuk menyampaikan materinya. Setelah itu nanti kita dibuka diskusi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Asep Yogas sebagai moderator yang sudah mempersilahkan, yang sudah memberikan kesempatan waktunya kepada saya untuk bisa sharing atau memaparkan beberapa materi yang berkenaan dengan topik yang sudah saya tentukan pada sore hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tim saya, tim kerja saya, Ibu Lilis Maulida, Bapak Asep Yogas, dan terutama
Ibu instruktur kita, Ibu Wahyu Tresnani, dan juga partisipan yang mungkin ada beberapa hadir pada diskusi sore hari ini. Sebelum saya akan menyampaikan sebuah materi ataupun materi ya diskusi ini kita mulai. Mungkin materi ini bukan materi yang apa ya, yang aneh, bukan materi yang sekiranya mungkin buat Bapak Ibu guru, aduh apalagi nih tentang digital-digital gitu ya. Ya, mungkin materi ini adalah nyambung dengan materi-materi yang sebelumnya, yang dulu di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan tentang era digital juga. Tapi di pertemuan pertama di situ saya lebih spesifik berkenaan tentang bagaimana sih tantangan-tantangan yang harus dimiliki oleh guru ketika menghadapi era digital ini. Itu tugas sebagai pendidik atau pengajar ya untuk dalam proses pembelajaran. Nah, untuk topik pada sore hari ini materinya adalah potensi dan peluang bisnis di era digital. Zaman sekarang ya mungkin saya ulangi lagi di zaman revolusi industri 4.0 yang sudah gimana menggebu-gebunya dunia teknologi, mungkin ini bagi pelaku-pelaku bisnis, bagi pelaku-pelaku usaha ataupun bagi orang-orang yang mungkin mau membuka sampingan ataupun freelance gitu ya. Tentunya ini sangat mendukung sekali ketika ada rencana untuk membuka yang namanya bisnis yang berkenaan dengan dunia digital ataupun mungkin daring ataupun online istilahnya gitu ya. Dalam materi ini saya akan memperkenalkan apa saja sih yang sekiranya bisa kita lakukan yang sesuai dengan style kita, yang sesuai dengan potensi kita, yang sesuai dengan apa ya peluang yang bisa kita lakukan pada zaman digital sekarang ini. Apalagi kita sudah punya basicnya, sudah punya modalnya, di setiap rumah-rumah pasti tentunya memiliki alat-alat teknologi, baik itu komputer, handphone ataupun smartphone ataupun ditambah lagi dengan jaringan internetnya. Tentunya itu menjadi modal dasar untuk membuka atau memulai yang namanya bisnis di era digital gitu ya. Alangkah ruginya kalau misalnya di zaman-zaman sekarang kita punya modal dasar, semisal yang tadi saya sebutkan, hanya dipakai untuk hiburan-hiburan semata yang tidak ada income untuk dirinya gitu. Income di sini adalah pendapatan yang berarti, baik itu berbentuk uang ataupun hal yang lainnya sekiranya bisa menguntungkan pada seseorang itu sendiri gitu ya. Misalnya kita punya handphone tapi seharian diisi pulsa hanya digunakan untuk gosip, mendengarkan berita-berita yang tidak atau mungkin ya apa ya bermedsos ria ataupun yang lain-lainnya yang mungkin itu juga berarti penting gitu kan untuk komunikasi. Tapi mungkin alangkah lebih bermanfaatnya, alangkah lebih apa ya lebih berdampak lagi, lebih berarti lagi kalau sekiranya peralatan-peralatan ataupun modal-modal dasar itu kita kembangkan lagi untuk menjadi sebuah modal untuk berbisnis di era digital ini. Ya, baiklah. Untuk berikutnya di sini ada slide itu apa itu peluang bisnis di dunia digital. Peluang itu berarti membaca kesempatan ataupun potensi yang dimana mungkin di situ akan menjadi sebuah supaya daya dukung gitu ya untuk kita lakukan misalnya. Ketika kita mau berbisnis digital, kira-kira ada peluang nggak ya untuk zaman sekarang? Ya tentunya pasti ada peluang itu sendiri. Tergantung kita pandai untuk membaca peluang itu sendiri gitu ya. Ya peluang yang saat ini adalah yang kenapa kita bisa berani untuk berbisnis digital. Coba lihat di semua individu, semua masyarakat, baik di rumah dan sebagainya, pasti memiliki yang namanya alat-alat digital gitu ya. Tentunya itu menjadi peluang bagi kita sebagai pelaku bisnis ataupun yang akan merencanakan bisnis di dunia digital gitu ya. Sangat mudah sekali ketika kita ada jalan ketika masyarakat konsumen sudah memberikan sudah punya daya dukung ataupun respon yang berupa peralatan teknologi itu sendiri gitu ya. Ya itu namanya tadi smartphone ataupun handphone ataupun jaringan internet. Itu menjadi peluang besar gitu ya. Tambah lagi dengan potensi-potensi yang lainnya yang beredar di masyarakat sekarang, mungkin dilihat dari gaya hidup, mungkin dilihat dari budaya ataupun hobi dan yang lainnya. Itu menjadi sebuah prospek juga atau sebuah potensi juga
ketika kita akan melakukan memulai bisnis digital gitu ya. Jadi peluang itu membaca kesempatan yang dimana sekarang banyak sekali yang sekarang mungkin sekarang banyak apa ya eh, banyak apa ya feedback ataupun sekarang bisa menjadi feedback ataupun hubungan timbal balik ketika kita akan melakukan bisnis itu gitu ya. Ketika mau membuka bisnis A, oh ternyata di masyarakat sudah ada untuk respon untuk membaca bisnis A kita itu. Ya contoh yang tadi, ketika kita mau membuka bisnis online di masyarakat yang namanya handphone, internet itu sudah banyak mereka miliki gitu. Nah tentunya itu menjadi juga ada peluang juga. Oke berikutnya. Nah untuk yang bisnis yang pertama di era digital ini yang paling ngehit, yang paling ngetop. Nah, oh ya saya sampaikan juga, mungkin Bapak Ibu yang hadir sekarang ini tentunya saya kan bukan lagi zamannya ataupun saya mungkin tidak bisa mengikuti untuk bisnis. Tapi paling tidak ini bisnis apa informasi-informasi ini mungkin bisa disampaikan kepada anak ibu bapak semua ataupun mungkin ya kerabat ataupun saudara dan yang lainnya. Misalnya punya anak yang sekarang lagi sekolah SMA ataupun SMP ataupun yang sedang kuliah. Nah, supaya anak bapak ibu itu lebih terarah dalam karirnya, mungkin bisa juga ini bisa dimanfaatkan ataupun disampaikan informasi-informasinya. Oke, karir yang pertama ataupun profesi pertama yang lagi booming di era digital itu yang pertama adalah tentang web developer gitu. Apa itu web developer gitu ya? Itu pengembangan website atau pembuatan jasa website ataupun aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam dunia online ataupun internet. Misalnya ibu bapak mungkin sering membuka website itu contohnya alamat informasi yang bisa ibu apa ya yang bisa ibu akses gitu ya, misalnya contoh www.facebook, www.detik.net ataupun apa. Nah itu adalah contoh-contoh beberapa alamat website. Nah web-web tersebut itu dibuatnya oleh seorang programmer ataupun dalam sebuah komunitas developer web gitu ya, atau web developer gitu ya, di mana di dalamnya pekerjaannya dibagi-bagi. Di sini ada dua secara umum. Yang pertama ada yang bekerja sebagai front end developer. Nah, front end developer ini orang yang bekerja sebagai mendesain tampilan dari web itu sendiri, website itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat membandingkan website-website tampilannya ada yang enakan, ada yang tampilannya tidak menarik, ada yang tampilannya menarik, ada yang mudah digunakan, ada yang tidak mudah digunakan, ada yang ribet. Nah itu faktor dari si pembuat dari website itu sendiri, terutama bagian dari front end, yaitu berkenaan dengan tampilan dari website itu sendiri. Ketika website itu di launching ataupun dipublikasi kepada masyarakat dan banyak respon masyarakat mudah untuk menggunakannya tanpa harus belajar berlama-lama, berarti si pembuatan web dalam hal front end itu desainnya berarti katakanlah bagus karena mudah diterima oleh orang awam sekalipun. Tapi ketika website itu sulit digunakan dan ya butuh pemahaman yang lama ataupun tutor yang lama dan sebagainya, berarti ilmu tentang pembuatan front end developernya kurang bagus, perlu dikembangkan lagi. Nah, jadi front end developer itu orang yang membuat website bagian tampilannya. Pernah Ibu lihat tampilan dari website apa yang menarik gitu ya? Jadi depannya warnanya artistiknya oke, terus gambar-gambar ikonnya juga oke, gitu ya. Terus apalagi ya tampilan animasinya juga oke, terus mudah digunakan, ketika menutup seperti apa, ketika membuka seperti apa gitu. Nah, berarti desain webnya itu bagus gitu ya. Oke, yang keduanya adalah back end developer gitu ya. Back end developer ini adalah orang yang bekerja di belakang dari website itu sendiri. Salah satu contohnya adalah bagian database. Database di sini ada berkenaan dengan pengumpulan data-data yang diinputkan oleh si penyedia web itu sendiri dan nanti direspon oleh konsumen itu sendiri. Nah, data-datanya itu tersimpan pada sebuah server. Nah, itu yang bagian bekerja mengatur database-nya adalah bagian back end developer. Nah, sedikit gambaran Bapak Ibu bila mana Ibu punya anak ingin bekerja seperti
yang barusan saya sampaikan menjadi web developer, baik itu bagian front end ataupun back end, itu saya pernah bergabung di dunia developer gitu ya, di bidang web gitu ya. Gajinya itu lumayan, baik itu yang bekerjanya freelance ataupun yang full time gitu ya. Freelance di sini waktunya mungkin waktu-waktu sisa kita, tapi kita bisa menyisihkan untuk bergabung berkarir gitu ya. Misalnya kita di rumah selain mengajar punya waktu 2 jam malam ataupun siang, nah bisa bergabung kalau kita punya basic tentang ilmu ini. Nah, ketika saya pernah bergabung, waktu yang saya sumbangkan hanya 2 jam, itu gajinya udah lumayan Bapak Ibu gitu ya. Apalagi yang full time gitu. Yang full time, saya pernah mencari programmer-programmer yang bekerja untuk bagian pembuatan website, itu gajinya di atas 10 jutaan. Itu dalam 1 bulan, belum lagi bonus-bonusnya, belum lagi hal-hal yang lainnya. 1 bulan itu, 1 bulan, maaf, 10 juta itu minimal gitu ya. Kadang ada yang pasang tarif 20 juta, terserah itu tergantung dengan ilmu yang dia miliki. Kalau memang ilmu yang dia miliki ataupun kreativitas yang dimilikinya unik, tentunya itu akan dibeli juga oleh si pengembang itu sendiri gitu ya. Jadi pekerjaan jadi web developer itu kalau memang serius itu menjanjikan. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan swasta yang mencari programmer-programmer untuk pengembangan masalah websitenya itu sendiri, baik itu front end ataupun back end gitu ya. Saya pun sebagai orang awam pernah bergabung, punya menyempatkan waktu 1 hari 2 jam, 1 bulannya bisa 3 juta 2 jutaan gitu ya untuk kerja itu. Tapi saya bukan bagian yang beratnya, tapi hanya yang ringan-ringannya saja. Itu di dunia IT itu penghargaannya cukup luar biasa Bapak Ibu. Oke, itu yang pertama. Halo, suaranya terdengar? Pak, halo? Masih Pak, bagus Masih, Pak. oke. Teruskan Pak. Oke, Ya, siap. ya, sip, clear Pak. Iya. Nah, itu berkenaan dengan profesi web developer gitu ya. Gajinya lumayan besar dan banyak dicari juga. Nah, untuk kualifikasi pendidikannya apa? Ya bisa Bapak Ibu arahkan saudara atau anak yang mau itu bekerja di bidang ini, bisa ngambil sekolah perguruan tinggi yang ada jurusannya teknik informatika, sistem komunikasi, ataupun sistem informasi, ataupun teknologi komputer jaringan (TKJ), ataupun rekayasa perangkat lunak, banyak pokoknya yang berkaitan dengan program-program komputer itu sendiri gitu ya. Nah, keuntungannya apa menjadi mengambil profesi di bidang digital, salah satu yang tadi saya sebutkan. Kalau dilihat untuk zaman sekarang yang namanya punya basic ilmu teknologi gitu ya, itu lebih fleksibel masuknya, mau itu di sektor ekonomi, perbankan, bahkan di bidang pendidikan pun banyak dibutuhkan berkenaan dengan yang namanya teknologi gitu ya. Jadi lebih fleksibel masuk karirnya ke setiap sektor gitu ya. Itu yang pertama web developer. Oke, yang kedua mana? Yang kedua itu adalah karir yang lagi ngehit di zaman sekarang di era digital adalah blogger ya. Blogger itu adalah di sini blog itu adalah jurnal ataupun artikel yang ada di internet. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang di sini yang sudah pernah membuat blog gitu ya. Blog itu adalah rumah sendiri untuk mencurahkan aspirasi-aspirasinya berkenaan dengan potensi yang Bapak Ibu miliki untuk disimpan di dunia maya, misalnya di blog itu sendiri. Banyak sekali layanan penyedia blog yang gratisan tanpa harus Bapak Ibu beli gitu ya. Ada WordPress, ada Blogger, ada mungkin ada yang lain-lainnya juga banyak gitu ya. Tapi yang paling ngetop adalah Blogspot ataupun WordPress itu sendiri. Nah, di sini blogger itu apa? Seseorang yang menulis jurnal atau artikel di blog ya. Bagi Bapak Ibu yang punya bakat di bidang ya dalam hal menulis gitu ya, baik itu menulis cerpen, artikel ataupun apa ya puisi ataupun yang lainnya, hanya bukan menulis hanya itu aja, mungkin pengalaman sendiri juga bisa dicurahkan kalau memang itu tidak privasi gitu ya. Itu lambat laun orang kalau Bapak Ibu mempromosikannya, lambat laun mungkin bisa jadi member Bapak Ibu semuanya. Dan itu bisa menjadi sebuah potensi bisnis juga buat Bapak Ibu semuanya gitu ya. Ya banyak caranya untuk menjadikan blogger Ibu menjadi berpenghasilan ataupun menghasilkan gitu ya.
Ya, di sini ada 7 sumber untuk menghasilkan blog itu menghasilkan uang ataupun royalti buat Bapak Ibu semuanya. Ada yang didapatkan dari iklan gitu ya. Ada yang didapatkan dari afiliasi. Afiliasi itu bekerja sama dengan perusahaan yang terkemuka gitu ya. Terus ada juga yang mengadakan event. Misalnya Ibu menulis blog udah terkenal sebagai penulis cerpen atau penulis puisi, nanti mungkin Bapak Ibu bisa membuka acara-acara. Misalnya ada apa ya parenting ataupun apa yang misalnya. Nah, mungkin Bapak Ibu menjadi pembicaranya atau narasumbernya. Nah, itu lumayan juga gitu bisa jadi bisnis juga buat Bapak Ibu semua. Atau recurring income itu menjadi member tetap. Nanti Ibu mengadakan pelatihan-pelatihan gitu ya. Terus ada juga jasa atau layanan atau mungkin ada beberapa perusahaan atau pribadi atau apa yang meminta jasa untuk dibuatkan naskah misalnya kalau cerpen ya. Coba dibuatkan naskah film misalnya. Nah, itu kan bisa jadi pendapatan juga gitu ya. Atau mungkin coba dibuatkan puisi untuk ini dan sebagainya untuk yang lebih profesional untuk bisa ditampilkan di event tertentu misalnya. Nah, itu menjadi prospek juga buat Bapak Ibu semuanya. Ataupun dalam hal pendapatan dari produk juga ataupun mungkin dari pendapatan-pendapatan yang lainnya. Terus kemudian pendapatan juga ada yang langsung dan ada yang tidak langsung gitu ya. Kalau yang langsung ya jelas berarti kita dibayar dari iklan, kalau yang tidak langsung kita menyelenggarakan event-event, pelatihan, seminar ataupun apa dan sebagainya. Itu profesi yang kedua yaitu blogger gitu ya. Yang berikutnya adalah prospek untuk zaman sekarang adalah desain grafis gitu. Grafis itu berkaitan dengan gambar gitu ya. Bapak Ibu, misalnya Bapak punya anak di rumah jago menggambar, itu diarahkan baik itu digital ataupun manual. Itu sangat apa ya menjanjikan sekali gitu ya. Yang pernah Bapak Ibu lakukan kan mungkin mendesain ada yang sudah jadi ya template-nya ataupun apanya semisal di Canva, itu pun sudah bagus. Tinggal dikembangkan ide-idenya saja, jangan banyak mengandalkan template saja gitu ya. Nah, apa saja sih yang berkaitan dengan bisnis desain grafis di sini? Yang pertama adalah desain foto. Mungkin Bapak Ibu bisa buka bisnis sampingan prewedding misalnya ataupun bisnis coretan foto nikahan ataupun ulang tahun dan sebagainya. Itu menjadi prospek bisnis buat untuk zaman sekarang ini. Oke, yang keduanya adalah layout media cetak. Nah, membuat layout itu tampilan dari misalnya di sebuah perusahaan, misalnya perbankan gitu ya. Nah, yang namanya bank kan pasti akan membuatkan brosur, pamflet, player ataupun apa untuk mempromosikan produknya ataupun memperkenalkan perusahaannya. Nah, tentunya itu kan butuh orang-orang desain grafis dan tidak sembarangan untuk membuat layoutnya juga harus benar-benar menarik karena berkaitan dengan citra perusahaan itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya sebuah banknya udah bonafit, udah bagus gitu, ya, tapi menampilkan desain grafisnya kurang bagus, ya mungkin nanti akan menjadi penilaian yang negatif juga dari konsumen gitu ya. Makanya perusahaan-perusahaan yang bonafit itu pasti akan mengundang orang-orang yang profesional gitu dalam hal desain grafis. Salah satunya adalah layout media cetak untuk dalam pembuatan brosur, iklan, pamflet dan yang tadi saya sebutkan. Yang berikutnya adalah souvenir digital. Ya jelas di sini membuat souvenir cenderamata yang berkaitan dengan digital, terus ada sablon, kaos digital juga, terus ya apalagi sablon, baju gitu ya. Kita bermodal sedikit, misalnya beli printer di Adit, halo, Pak, ya, halo, halo. sekarang Pak lanjut Pak. Oke, Punten. misalnya sablon kaos digital itu misalnya kita mau buka bisnis pencetakan baju apa ya baju-baju polos nanti kita desain sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, kita bisa beli juga mesin untuk modalnya gitu ya. Mesinnya juga mungkin ya tidak begitu mahal juga untuk zaman sekarang karena sudah mulai banyak digunakan gitu ya. Ada yang printing 3D, ada yang printing biasa gitu ya, tergantung. Ada yang membuat stiker juga. Nah, banyak sekali jenis-jenis printing untuk percetakan baik itu di baju, di gelas ataupun di benda-benda yang lainnya. Itu jadi prospek bisnis untuk zaman sekarang gitu ya. Saya pernah melakukan pelatihan di Bandung gitu ya berkenaan dengan bisnis desain grafis yang berkenaan dengan ini gitu ya, sablon, kaos digital gitu ya. Yang berikutnya adalah jasa cetak kartu identitas. Mungkin Bapak Ibu pernah mengunjungi apa ya yang di situ Sukabumi Indah Plaza yang di lantai 1 yang berdekatan dengan McD gitu ya McDonald. Di situ kan banyak
toko, bukan toko-toko ya, ya toko ya yang menyediakan jasa-jasa cetak gitu ya. Baik itu cetak foto, kartu nama ataupun mungkin yang lain-lainnya. Di situ banyak sekali. Nah, itu kan salah satu prospek juga buat Bapak Ibu. Nah, tinggal Bapak Ibu aja kembangkan untuk pemasarannya gitu. Cetak foto mungkin banyak, contohnya di sini kan banyak Sukabumi yang berkenaan dengan pelayanan jasa cetak foto. Kalau dulu ada Wisma Terang, Wisma Gelap gitu ya. Kalau sekarang mungkin Agis, terus apalagi yang di sana tuh banyak yang baru-baru gitu ya, Copy Paste dan yang lain-lainnya. Nah, yang berikutnya adalah cetak kartu nama ya udah tadi. Nah, yang berikutnya adalah freelancer ya. Freelancer ini nanti si desain grafis ini bisa bergabung di sewaktu-waktunya dengan si web developer itu sendiri. Karena membuat website juga sama butuh orang-orang yang pandai dalam mendesain grafisnya gitu. Yang sampai nanti tampilan websitenya standar gitu sehingga pengunjung menjadi sedikit ataupun tidak menarik gitu. Oke, itu yang ketiga, bisnis digital pada zaman sekarang yang lagi booming gitu. Yang berikutnya adalah aplikasi mobile gitu ya. Nah, di sini bagi ya generasi muda tentunya ini sangat prospek sangat potensial juga, sangat bagus gitu ya untuk bisnis yang namanya aplikasi mobile. Di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bertebaran di internet ataupun di market dari OS itu sendiri, baik itu di Play Store, di iOS-nya, App Store atau apa, aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh para programmer ataupun para developer gitu ya. Nah, bisnis membuat aplikasi itu sangat menjanjikan Bapak Ibu. Kalau aplikasi yang Bapak Ibu buat terus terpakai oleh sebuah perusahaan ataupun individu, itu bisa dibanderol harga lumayan tinggi gitu ya. Bisa puluhan-puluhan juta gitu ya. Nah, untuk pembuatannya memang ya kalau udah tahu ilmunya emang gampang gitu ya. Bahkan sekarang zamannya sudah dipermudah lagi, tidak perlu yang ribet-ribet membuat aplikasi itu sekarang sudah dipermudah gitu ya. Ada yang lebih instan lagi gitu ya. Tergantung keinginan kita dan pengembangan inovasi kita gitu. Nah, 5 cara untuk sukses dalam membuat aplikasi. Yang pertama, identifikasi masalah. Nah, kita harus tahu dulu permasalahan yang di masyarakat yang dibutuhkan itu apa misalnya. Oh, misalnya sekarang lagi ada wabah pandemik corona misalnya. Kita punya apa ya? Punya kebun banyak, misalnya kebun sayuran. Bagaimana cara memasarkannya supaya kita tidak berkeliling keluar seperti konvensional kita tawarkan dari door to door gitu ya. Nah, kita bisa bekerja sama dengan orang yang membuat aplikasi itu. Coba buatkan aplikasi untuk pembuatan sayuran seperti aplikasi-aplikasi ternama misalnya Tokopedia ataupun Gojek dan sebagainya. Itu kan bisa juga. Atau kalau bisa sendiri ya syukur bagus, itu lebih hemat biaya juga gitu ya. Jadi nah, kita tahu oh berarti permasalahan yang di masyarakat sekarang adalah bagaimana cara mudah untuk memasarkan barang yang ada di rumahnya misalnya dibuatkan aplikasinya. Saya pernah dulu bergabung dengan komunitas-komunitas gitu ya. Ada yang eh, aplikasi dibuat untuk mengambil pembuangan sampah, misalnya di rumahnya sampahnya udah numpuk tapi tidak ada yang ngangkut-ngangkut misalnya atau terbatas. Maka di situ ada pengembang yang membuat aplikasi bagaimana supaya nanti masyarakat bisa melakukan komunikasi untuk bisa penarikan sampah yang ada di rumahnya atau jasa penarikan sampah. Pokoknya banyak macam-macam ya tergantung dari permasalahan masyarakat yang banyak sekarang terjadi gitu. Maka disitulah peranan developer pembuat aplikasi itu sendiri gitu ya. Nah, pertama tadi identifikasi masalah, yang kedua mendesain aplikasinya seperti apa desainnya supaya mudah digunakan, membuat prototipe, percontohannya nanti diaplikatifkan, disimulasikan, terus sesuaikan dengan karakter penggunanya. Ya, ini jelas penting ya nomor 4 itu. Jangan sampai kita membuat aplikasinya ribet, sedangkan orang yang menggunakannya adalah orang-orang awam, tentunya itu akan sulit sekali untuk bisa lancar digunakan. Gitu. Dan yang terakhir adalah update berkala. Ketika kita membuat aplikasi dan dibeli oleh konsumen ataupun perusahaan, tentunya kita harus menyediakan update-annya agar itu pelayanannya kita lebih prima gitu dan lebih menjaga kepercayaannya juga gitu. Yang berikutnya adalah YouTuber. Ya, yang namanya YouTuber mungkin ini udah booming juga, sudah pada tahu Bapak Ibu yang hadir di sini. Siapa sih yang tidak kenal dengan YouTuber-YouTuber ternama gitu ya. Bahkan hartanya pun sudah miliaran gitu ya, sudah bisa membeli ini itu dan sebagainya.
Ya, kita nggak tahu kan ya, YouTuber itu sebenarnya kalau pekerjaannya hanya sederhana gitu, simple gitu. Dia membuat konten yang menarik yang bisa ditonton oleh orang lain sehingga orang lain jadi puas dan bisa menikmatinya gitu ya. Contohnya konten siapa, Atta Halilintar ataupun siapa ya, Ria Ricis. Tepira Ria Ricis bermodalkan banyak challenge gitu ya, banyak makan mie ataupun apa dan sebagainya, banyak ditontonkan dan sehingga banyak subscribernya, banyak penontonnya, itu bisa menghasilkan uang. Uangnya dari mana? Itu bisa dari iklan sendiri dan dari penonton itu sendiri gitu ya. Nah, modalnya apa aja? Di situ ada punya kamera, ya jelas ya. Kalau tanpa kamera mungkin kita tidak bisa action gitu ya, tidak bisa beraksi gitu ya. Punya konten juga, konten di sini adalah punya materi khas yang bisa kita berikan kepada konsumen yang sekiranya bisa dinikmati gitu ya. Dan punya keahlian editing video. Nah, editing video yang sangat penting agar video konten kita tidak flat, tidak datar dan lebih menarik lagi. Maka di sini butuh keahlian editing gitu ya. Yang berikutnya adalah bisnis e-commerce gitu ya. Bisnis e-commerce ini adalah berjualan di portal online gitu ya. Misalnya Bapak Ibu punya blog, blognya diisi bukan dengan cerpen aja tapi jual dengan produk-produk Ibu yang dimiliki. Di rumah misalnya punya kebun, kebun bayam, diposting bayamnya di situ, foto bayamnya. Terus punya apa ya, makanan-makanan yang mau dijual dipublikasikan nah itu disebut dengan e-commerce gitu ya. E-commerce itu adalah berarti penjualan yang menggunakan portal online gitu ya. Ini udah banyak sekali gitu ya para pelaku bisnis di bidang e-commerce gitu. Terus yang berikutnya adalah mendirikan marketplace. Nah, seperti yang saya contohkan di sini gambarnya, marketplace itu adalah sebuah portal yang dimana di dalamnya lebih global lagi. Kalau e-commerce itu pelakunya adalah satu orang gitu ya, yang punya produknya satu orang, penjualnya satu orang. Tapi kalau marketplace ini adalah di dalam portal tersebut banyak penjual-penjual. Kalau saya contohkan seperti mall gitu ya. Ketika kita datang ke mall kan banyak stand-stand penjual, toko-toko penjual di dalamnya. Nah, sama marketplace juga gitu ya. Di dalamnya banyak penjual-penjual lagi sehingga memberikan varian yang lebih kepada konsumen ketika mau membeli produknya, banyak pilihan gitu ya. Ketika saya butuh baju ada, ketika butuh makanan ada, ketika butuh ini ada gitu penjualnya. Itu yang disebut dengan marketplace gitu ya. Contohnya di sini aplikasinya banyak ya, ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa juga bergabung di marketplace tersebut. Misalnya Bapak Ibu tidak berjualan sendiri, tidak e-commerce, saya mau bergabung berafiliasi dengan Tokopedia. Nah, itu juga bagus gitu ya. Atau menjadi dropship gitu ya. Oke, berikutnya transportasi. Nah, di sini bisnis bidang transportasi ya mungkin ini sudah dipegang oleh pengusaha-pengusaha ternama di bidang transportasi ya. Ada Gojek, Grab, ataupun apa. Nah, ini tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Bapak Ibu mau bersaing membuat aplikasi yang baru gitu yang berkenaan dengan yang namanya transportasi gitu ya. Bahkan saya pernah di Sukabumi melihat pelaku bisnis bidang transportasi yang senama gitu. Namanya adalah Antar gitu atau apa gitu ya. Nah, itu juga kan sama inovasi juga. Nah, itu bisa juga kita kembangkan gitu ya menjadi bisnis-bisnis transportasi yang bisa bersaing dengan yang sudah terkemuka gitu. Kita cari kelemahan yang sudah terkemuka dan kita tunjukkan kelebihan produk kita gitu ya. Itu kan menjadi prospek juga gitu. Nah, oke, berikutnya adalah akomodasi. Nah, ini salah satu media online yang membantu memberikan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan kebutuhan di bidang akomodasi. Misalnya ada apa di sini ada tiket atau Pegi-Pegi, Agoda ataupun apa. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bepergian ke suatu tempat, mau traveling gitu ya. Saya mau wisata, mau berkunjung ke tempat wisata ini, apa tempat nginepnya ada nggak ya? Nah, itu kan bisa digunakan di aplikasi akomodasi. Nah, sekarang kan jadi prospek juga karena beberapa daerah sekarang sudah lagi banyak mengembangkan potensi-potensi wisatanya. Nah, itu kan jadi kesempatan juga buat kita sebagai pelaku bisnis digital gitu. Misalnya di Sukabumi tempat wisatanya banyak. Nah, kita iklankan lewat aplikasi tersebut gitu ya. Misalnya dengan situ gunung, jembatan itunya, gantungnya ataupun yang lain-lainnya itu kan belum terpublish secara global. Nah, kita bisa gunakan
dengan yang namanya pelayanan akomodasi online ini. Berikutnya adalah membangun digital agency. Ini mirip seperti konsultan gitu ya. Bagaimana caranya supaya produk-produk kita berbisnis di dunia digital itu bisa diminati, bisa dilirik dan sebagainya. Ini kita membuka layanan konsultasi gitu ya. Mungkin yang memberikan tips and triknya gitu ya kepada para pelaku bisnis di era digital. Oke, berikutnya digital media ini berkenaan dengan membuat media digital, baik itu dalam bidang pendidikan, misalnya membuat materi pembelajaran, ataupun membuat video-video humor, video-video ataupun film pendek, ataupun yang lainnya banyak gitu ya. Terus berikutnya di bidang finansial. Nah, ini mungkin Bapak Ibu belum dengar berita tentang bisnis finansial di sini. Apa saja sih yang sekarang bergerak di bidang bisnis finansial ini gitu. Sekarang di zaman digital itu sedang lagi ngehit-ngitnya namanya blockchain ataupun bisnis kriptografi gitu ya. Di mana di situ bermain saham uang digital gitu ya. Nah, eh, itu bisa kita pelajari gitu ya untuk bisnis-bisnis ini. Saya pun lagi mempelajarinya dan ternyata memang sangat menggiurkan gitu ya. Sangat bagus bermain saham tapi uangnya dalam bentuk digital gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah sosial media spesialis. Nah, Uangnya ya, halo, udah jelas? Halo Pak? Ya, bagus Pak, terusin Pak. Oke, siap. Yang Ya, berikutnya, makasih, Pak. profesi berikutnya adalah sosial media spesialis gitu ya. Nah, Bapak Ibu kan mungkin rajin ya memposting-posting di media sosial. Nah, itu bisa jadi uang juga kalau misalnya kita bergabung dengan rekanan perusahaan kita misalnya menjadi seorang sosial media spesialis gitu ya. Pekerjaannya apa aja tugasnya yaitu merencanakan konten, penulisan caption dan strategi penjadwalan materi. Misalnya di suatu perusahaan misalnya Bank A, nah ditugaskan untuk mengelola media sosial yang dimiliki oleh bank tersebut. Misalnya di bank A tersebut, misalnya ada produk apa aja yang terbaru, maka diposting dengan beritanya yang menarik seperti apa gitu ya. Terus ada apalah pokoknya ada hal-hal yang sekiranya bisa menarik perhatian oleh konsumen itu sendiri. Nah, itu tergantung dari penyampaian si pelaku sosial media spesialis itu sendiri gitu ya. Harus benar-benar kreatif dan inovatif gitu ya. Berikutnya adalah content writer. Nah, ini sama seperti yang tadi, ini sebagai penulis konten gitu ya, baik itu di media sosial, di website ataupun di aplikasi-aplikasi yang lainnya gitu. Berikutnya adalah video kreator. Nah, ini sama mirip seperti YouTuber gitu. Tapi YouTuber itu bisa aja yang membuat dia sebagai aktor saja tapi tidak bisa membuat videonya. Kan bisa aja bekerja sama dengan video kreator gitu ya. Terus berikutnya adalah afiliasi account manager. Ini kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan terkemuka berafiliasi gitu ya sehingga kita menjadi lebih berkembang usahanya dalam dunia digital. Terus nah yang berikutnya adalah graphic designer. Nah, tadi juga udah disampaikan aplikasi apa aja yang digunakan, bisa menggunakan CorelDRAW, Photoshop, Illustrator. Nah, itu bisa diajarkan. Belajarnya ada yang online, kita lihat YouTube atau menggunakan tutor ataupun ada kursus online juga gitu. Nah, kursus online itu juga jadi prospek bisnis juga gitu ya sebenarnya. Berikutnya adalah data analis, bagaimana menganalisis data-data pada sebuah perusahaan untuk pengembangan usahanya gitu ya. Itu ada tugasnya juga gitu ya. Saya percepat saja karena waktunya udah sore. Ya, yang berikutnya adalah UI UX designer. Nah, itu apa UI UX itu? UI itu merupakan singkatan dari user interface dan UX itu adalah user experience. Ini fungsinya untuk pengembangan dalam pembuatan aplikasi gitu ya. Aplikasi handphone yang Bapak Ibu miliki itu bagian dari UI UX gitu ya. Tampilannya, pergerakannya ataupun menu-menunya itu dibuat oleh orang ahli UI UX gitu, sehingga jadi menarik kontennya, warnanya dan sebagainya. Itu khusus spesialis di bidang smartphone gitu ya. UI UX designer gitu. Mudah digunakan itu bagian dari tugas UX itu ya, user experience. Yang berikutnya adalah tips menjadi UI UX ini yang sekarang lagi baru-baru booming gitu ya.
bahkan di perguruan tinggi pun ada yang membuka jurusan-jurusan ini, ada yang masuk ke dalam jurusan desain interior, ada yang eksterior juga, ada yang desain grafis juga ada. Pertama, belajar itu memang ini lumayan perlu ketekunan juga untuk belajarnya. Pertama, perbanyak melihat referensi situs desain gitu. Kita harus banyak lihat tampilan-tampilan website orang, tampilan-tampilan merek handphone orang, misalnya Samsung karakternya di versi ini seperti apa, iPhone seperti apa, misalnya Lenovo seperti apa, Xiaomi seperti apa. Nah, kenapa kita harus banyak melihat referensi orang supaya kita menambah ide gitu ya. Tapi jangan sampai jadi penduplikat gitu ya, ataupun pembajak juga, ataupun pencuri ide-ide orang. Tapi kita harus mengembangkannya atau menginovasinya. Yang berikutnya adalah amati alurnya, terus membaca artikel yang berkaitan dengan itu, aktif mengikuti komunitas. Nah, ini saya juga baru memulai mempelajari tentang UI UX ini gitu ya. Aktif mengikuti komunitas desainer, aktif mengikuti konferensi desain UI UX, mengikuti kursus online, membuat CV, resume online dengan memberikan peminatan di bidang ini, aktif meminta saran dari teman dan menjadi pendengar juga dari pemateri-pemateri yang handal, dan tetap teguh selalu untuk ingin mencoba gitu ya. Ini tips-tips kalau ingin bergelut di bidang UI UX. Ini yang baru-baru sekarang lagi ini ya, lagi naik daun gitu ya, dan bayarannya lumayan mahal gitu ya untuk pekerja seperti ini. Oke, yang berikutnya materinya sudah habis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf menambah bingung untuk Bapak Ibu semuanya, tapi paling tidak kita harus tahu juga di zaman digital ini apa sih yang menjadi trendy gitu ya, yang sampai kita ketinggalan zaman gitu, baik itu dalam bidang pendidikan ataupun dalam bidang bisnis juga gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak juga yang sekarang lagi beranjak mau mandiri gitu ya, udah kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan, ataupun yang sedang mau kuliah tapi bingung mau ngambil jurusan apa. Mungkin ini hanya menjadi apa ya, sedikit gambaran membantu untuk Bapak Ibu semuanya, agar anak-anaknya bisa diarahkan atau terarah lagi bagaimana zaman-zaman sekarang yang menjadi prospek bisnis dan bisa menghasilkan uang. Jangan sampai anak kita itu hanya sebagai pemakai saja atau user yang pasif gitu ya, yang banyak menghabiskan kuota, yang banyak merusak handphone, yang banyak merusak laptop, dan banyak menguras keuangan orang tua kita. Diarahkan anak-anak kita itu untuk bisa menghasilkan income ataupun finansial yang ya paling tidak bisa memberikan membantu untuk dirinya sendiri gitu ya. Tidak membebani orang tuanya lagi gitu. Banyak apa ya, mahasiswa-mahasiswa yang sambil kuliah gitu ya, menjadi freelance ataupun bekerja sampingan di bidang teknologi tanpa perlu harus apa ya, dikejar dengan pendidikan formal gitu ya. Dengan bermodalkan semangat dan mau mengulik, mencoba, insya Allah pasti bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tentang peluang, potensi, atau prospek bisnis di era zaman digital sekarang saat ini gitu ya. Oke, selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada Pak Asep Yoga, saya persilakan. Baik, Pak, luar biasa. Jelas sudah menyampaikan materi ini luar biasa, Pak. Saya sampai terbengong-bengong gitu ya dengan Ya. Betul. Saya ini saya baru kelihatannya Pak, bukan kelihatan ya Pak Jalan ini memang sangat tampil dan paham sekali dengan perkembangan digital saya ini. Dan tentunya ini menjadi pengalaman khusus untuk saya sendiri, menjadi pengalaman baru dan ilmu atau satu ilmu yang baru menambah apa namanya, jadi inspirasi lah. Baik, Bapak Ibu, saya catat di sini ada 19 atau 20 peluang bisnis digital yang perlu kita serap, kita tangkap dari perubahan-perubahan teknologi yang ada ini. Itu barangkali Bapak Ibu dari para peserta yang ada, mungkin dari Ibu instruktur kita, Bu Wahyu, masih mendengar suara saya, silakan, atau ada pertanyaan untuk
Pak Jalal yang sudah mempresentasikan luar biasa ini terkait dengan pengembangan peluang bisnis digital. Silakan Bu, barangkali. Ya baik Pak Yogas. Terima kasih ya atas waktunya. Pak Yogas tadi sampai terpukau ya. Iya betul Bu. Sama saya juga sambil ngangetin masakan ini sambil terpanas, subhanallah ini Pak Jalal luar biasa. Ya. Kebetulan tadi sambil mendengarkan, saya juga sambil mikir-mikir, ini yang pas buat saya itu apa ya? Saya kan juga pengen punya side job gitu ya, pengen punya bisnis juga. Itu yang cocok mana sih ya? Nah, untuk saya kan karena saya memang tidak punya jiwa bisnis, mungkin memulainya juga agak susah, atau barangkali ada trik nih untuk yang tidak punya jiwa bisnis seperti saya. Tapi yang saya pikirkan, wah ini materinya bagus sekali kalau untuk bahan diseminasi nanti anak-anak saya, itu saya suruh gabung ke Bapak nih, yang saya pikirkan bahwa anak-anak saya, anak-anak saya ya, dari sekolah saya, materi ini sepertinya cocok banget karena di situ kan ada yang bakatnya gambar, ada yang bakatnya ngedesain. Sepertinya memang luar biasa nih kalau materinya ini dijadikan bahan diseminasi dan anak-anak OSIS nanti, anak-anak OSIS, anak-anak MTK itu saya suruh masuk ke situ. Setuju Bu, ikut setuju. Keren banget, Masya Allah. Terpanah, terbengong. Terima kasih Ibu ya. Ya, sebenarnya itu masih banyak juga ya mungkin yang belum bisa saya rangkum berkenaan dengan bisnis-bisnis tersebut gitu ya. Tadi Ibu instruktur Ibu Wahyu juga bertanya, kalau misalnya tidak punya jiwa tidak punya jiwa bisnis gitu, bagaimana cara untuk memulainya? Ya kita jangan diniatkan dulu untuk berbisnis dulu karena mungkin jadi beban juga gitu ya. Ya kita niatkan kita ini aja dulu mengikuti zaman dulu misalnya hobi dulu betul ya, kita mengikuti hobi dulu ya. Misalnya Ibu rajin memasak misalnya ya, banyak sekali setiap harinya varian masakan-masakan yang disajikan untuk keluarganya gitu ya. Nah mungkin Ibu bisa menuliskan resep-resep masakan yang pernah Ibu buat gitu ya di blog ataupun di medsos. Dan siapa tahu itu pun secara tidak langsung, kalau apalagi Ibu followersnya banyak, apalagi Ibu seorang guru mungkin pasti punya komunitas-komunitas gitu ya. Apalagi kalau misalnya Ibu ya masaknya inovatif itu dan kreatif, tentunya itu akan menambah inspirasi juga buat masyarakat di luar sana gitu ya. Jadi Ibu ketika mau memulai bisnis jangan misalnya saya tidak berbakat di bidang bisnis, ya udah niat untuk jadi pembisnisnya ditunda dulu gitu ya. Kita niatnya hobi dulu aja. Misalnya saya hobi masak, ya udah masak tuh. Tapi alangkah bagusnya masak itu kita video misalnya, atau kita catat resepnya. Saya coba-coba posting, terus masakan yang sudah dimasaknya dipoto, disajikan di piring, diposting. Lambat laun misalnya yang paling gampang adalah postingnya misalnya di WA story gitu ya. Nah lambat laun mungkin nanti orang juga kalau Ibu keseringan pasti ada juga yang nyangkut, yang nanya gitu. Ibu gimana itu kelihatannya makanannya enak ataupun apa dan sebagainya. Pasti ada 1-2 orang mah yang nanya. Nah mungkin Ibu di situ mungkin bisa dihitung, oh punya penggemar nih 1-2. Nah terus dikembangkan aja. Nah nanti akan tumbuh sendirinya hobi Ibu itu menjadi sebuah profesi ya, menurut saya seperti itu. Yang pertama adalah yang paling inti berani mencoba dulu aja Bu. Tapi untuk masalah niat tergantung Ibu sendiri. Mau niat di bisnis ataupun hanya hobi aja itu terserah ibu sendiri gitu ya. Jadi jangan diniatkan dulu misalnya untuk jadi bisnis, takutnya jadi beban terus jadi waduh saya ini belum menghasilkan ini, saya belum punya follower, saya belum banyak peminat, saya belum ini. Jadi stres gitu ya. Tadinya mau bisnis itu mau happy malah jadi stres dan ya nambah masalah, nambah penyakit gitu. Ya udah sekarang mah kita munculkan aja hobi Ibu yang sesuai dengan bakat Ibu. Misalnya Ibu memasak, silahkan kemukakan di dunia digital dengan hobi Ibunya. Ibu rajin menulis cerpen ataupun menulis puisi ataupun punya tips trik yang lain-lainnya misalnya bisa di lambat laun itu pasti akan punya follower yang akan kecanduan nanya kalau misalnya Ibu berhenti untuk memposting, loh kok si Ibu ini kemana nggak posting ini lagi. Nah berarti Ibu ada yang memperhatikan. Nah itu udah jadi prospek juga di situ Bu gitu ya. Nah
Ya mungkin itu Ibu. Nah, bukan jawaban ya, sharing sanggahan dari saya gitu ya. Halo Bu Wahyu. Hmm, Ya, halo Bapak, terima iya, kasih atas iya, penjelasannya. Jadi, iya, apa saya masak dulu hobi iya, ya. iya, hobinya Ibu masak misalnya. Bisnisnya hobi ya. Heeh. Saya hobinya traveling ya mungkin. Nah, justru Bu banyak juga yang dari hobi traveling Bu jadi bisnis itu Bu. Ibu ketika mengunjungi kota A, dipoto, ceritakan alur perjalanannya, misalnya akomodasi berapa, ini berapa, nanti juga pasti akan banyak nanya-nanya ke Ibu. Misalnya Ibu tampilkan di blog, di media sosial atau apa, itu kan jadi prospek juga, nah Ibu. Terus lambat laun aja karena tidak ada yang instan juga Bu kalau yang namanya bisnis itu. Kalaupun ada juga mungkin tidak akan bertahan lama kalau yang bisnis instan langsung jeleger itu gitu berhasil gitu Bu ya. Nah gitu. Halo Bu Wahyu. Iya, halo Bapak, makasih. Oh Ya ya Bapak, sama-sama. satu lagi tadi yang saya bilang, yang Hmm. materi ini bagaimana kalau dijadikan bahan diseminasi, karena menurut saya Oh, ini bagus untuk di-share ke anak-anak saya gitu, ke boleh murid-murid di kalau sekolah kalau saya. diperbolehkan kan takutnya diseminasi itu materi yang kemarin harus tentang materi PCT gitu ya. Tapi kalau memang diperbolehkan, insya Allah saya mencoba itu Ibu. Nah, Halo atau Bu. barangkali nanti kalau misalkan menurut saya sih boleh, nanti saya Hmm, tanyakan lagi ya, tapi iya, kalau misalkan nanti ganti materi, iya, sekiranya materinya yang seperti ini yang cocok buat anak-anak itu supaya masa depannya itu mereka nggak ketakutan iya. mencari pekerjaan gitu, Nah, tidak ketakutan, tidak kebagian pekerjaan, bisa berinovasi gitu untuk memotivasi dan nanti bisa yang mengikutinya ada anak-anak. Kalau materi pelajaran kan gitu-gitu aja ya, maksudnya iya betul ini betul. kan sesuatu Hmm, banget gitu. iya. Mangga mangga Ibu, insya Allah di mangga ngiringan Ibu. Insya Allah saya ikutan, insya Iya. Allah setuju Ibu ya. Nah, oke, gimana Pak Agus ya? Pak Agus, Pak Asep, maaf Iya, Pak ya. Agus. Ya, ya. Saking saking terpana saya jadi namanya jadi Agus nggak apa. Luar Aduh, biasa Pak Jalal ya. eh, Luar biasa. bahkan Ibu Kalau Ibu ada ya halo, ada itu tambahan Pak. lagi yang sekarang saya lagi kerjakan nih bisnis digital yang paling paling mudah gitu ya. Tujuannya bisa bisa double gitu ya. Yaitu kita literasi digital gitu Bu. Kita baca artikel, baca berita ya. Tapi kita dibayar gitu Bu. Nah, ada itu sekarang ini lagi musim gitu Bu. Saya pun mengikutnya. Kita baca scroll berita, terus di situ di sampingnya ada koin yang dihasilkan ketika kita membaca akan menghasilkan berapa koin. Nanti koin itu ditukar dengan uang mata uang seperti kita misalnya mau ke dolar ataupun ke rupiah gitu Bu. Itu yang paling gampang itu ya membiasakan anak supaya literasi sampai ke diiming-iming dengan hadiah juga gitu Bu. Dan saya pun sekarang lagi mencobanya gitu Bu. Tuh. Terus ada lagi bisnis digital itu kita menjadi surveyor berbayar gitu ya. Kita mengisi survei-survei perusahaan-perusahaan terkemuka yang dalam pengembangan usahanya dan kita itu nanti dibayar dengan koin dan koin itu bisa ditukar dengan dolar atau ada juga yang dibayar langsung dengan dolar sekian dolar ketika kita ngisi instrumen ataupun kuesioner yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Ada dan saya pun itu saya sedang melakukannya, sedang mengikutinya dan sedang mengerjakannya itu. Banyak sebenarnya Ibu ya, harus banyak cari info aja Bu di gitu Bapak Ibu semuanya gitu. Halo? Menarik sekali tuh yang literasi dengan yang Hmm, ini ya, mudah Iya, iya gitu. Kan anak banget ya iya literasi. betul, disuruh baca mungkin Saya malas suka ya. juga ya kalau yang baca-baca gitu. Hmm, Kalau Ya. disuruh baca Ter- suka ya, suka iya, baca sih. hmm, iya, iya. Kalau pegang mic Hmm, itu suka, kalau berbicara itu suka. Itu eh, semacam bukan voice to text gitu, bukan bukan, voice bukan. to text. Mirip seperti misalnya kita punya portal berita misalnya Detiknet gitu ya Bu ya. Aplikasi kan di-download gitu ya Bu ya. Nah, kita baca di Detiknet. Cuma kalau di Detiknet kan kita hanya baca aja mendapatkan informasi saja gitu. Tapi kalau di aplikasi yang sudah disediakan untuk layanan bisnis itu, di sampingnya itu kita ada simbol pemberian koin pemberian hadiahnya gitu Bu. Ketika kita digerakkan si layar sedang membacanya, maka sampai ke habisnya nanti kita menghasilkan berapa koin. Nah, kalau yang saya kerjakan itu ketika membaca berita ataupun konten dalam aplikasi itu kita dikasih 50 koin gitu ya.
sampai 50 poin per sekali, bukan sekali baca sih, sampai gerak beres aja gitu si jarum jam itunya cepat juga. Nah, mungkin ini perlu praktek juga. Jadi kita mah baca aja biasa, tapi di sampingnya si dolar itu berjalan aja gitu, Bu. 50 poin. Nah, sampai 5.000 koin itu ditukar jadi sekian rupiah. Nah, nanti bisa ditarik uangnya lewat rekening ataupun penarikan lewat digital yang lainnya itu. Ada juga yang itu. Luar biasa ini Pak. Baru tahu ya, luar biasa. Ya, Mau begitu. banget nih baca yang literasi begini, baca dapat uang, Iya. waduh dapat ilmu, dapat uang, enak banget sambil tiduran, rebahan Iya ya. betul, Bu, sambil tiduran bar, tengah geser-geser layar baca aja. Iya, iya. Dan daftarnya juga Jadi ribet betul. gitu. Iya. Ya mungkin itu Pak, Bu, ya. Ya masih penasaran nih yang literasi Hmm. itu nanti gimana cara Oh, nanti saya kasih ininya aja, Bu, nama aplikasinya, Ibu bisa download di Play Store aja, Bu, langsung. ya mempelajari lebih detailnya Iya, boleh yang Ibu. literasi. Iya. Lah, Oke. Oke waktu Bu lebih Wan. ilmu lagi bisa bagi. Oke. Hmm. Iya, makasih perjalanan luar Iya, biasa ini. sama-sama Senang Ibu, sekali. ya. Nanti Pak Jalal akan mengirim apa namanya aplikasinya ya Pak ya. Pak Iya, Jalal iya. ke Bu Wahyu ya. Ya, memberikan nama Terkait info dengan- aplikasinya aja mungkin ya. Karena di Play Store Oke. sudah disediakan gitu ya. Ternyata setelah mendengarkan dari Pak Jalal ini banyak sekali peluang-peluang bisnis digital ya. Dan sampai Insya Allah. ngedongeng oke dibayar ya. Ya benar itu Dibayar, saking, aduh. ya benar saking zamannya digital ya gitu Pak. Itu tuh masih lebih banyak ya Bapak. Mungkin saya juga keterbatasan untuk mencari ini lagi, mungkin mempersiapkannya juga. Hmm. Ya. Subhanallah. Betul-betul nih yang baru bagi saya Pak Jalal nih. Mudah-mudahan nanti kita akan semakin sering lagi bertemu untuk membicarakan ini. Itu cukup sekali. Kalau Bu Wahyu tadi hobinya masak, kalau saya hobinya makan gitu. Wah, itu bisa jadi challenge Pak, makan Pak. Iya, gitu Pak. Iya. Ya Pak, Jadi Bapak kan tinggal tadi berdasarkan hobi. ya kalau Bapak hobinya makan itu bisa diinformasikan aja. Misalnya Bapak pernah makan ke area ini, ke tempat ini makan apa, kasih deskripsinya. Itu pun jadi informasi Oh, gitu Pak, betul. Misalnya Bapak kuliner ke tempat jadi A, kuliner. nah bisa Bapak promosi si tempat itu juga Pak. Mungkin bisa aja nanti kerjasama, nanti dapat royalti dari kedai itu ataupun restoran itu gitu Pak. Kalau misalnya Bapak profesional gitu deh untuk memperkenalkan produknya gitu kan. Kalau memang mau mencoba. Iya luar biasa Pak. Ya. Ya, terima kasih sekali nih Pak Jalal, luar biasa. Saya sampai apa namanya punya pengalaman baru terkait dengan bisnis. Barangkali yang lain mungkin di sini ada Bu Epa, Bu Lilis karena keluar masuk nih karena jaringannya. Ya mungkin udah sore juga ya. Gimana terserah Bapak aja. Oke, ini saya buka dulu Pak. Ini untuk Bu Epa barangkali karena kebetulan masih ada di sini Bu Epa. Bu Epa siapa nih? Bu Epa Bu Epa teman saya bisa sepertinya lagi di dapur. Oh, oh gitu. Siap kalau begitu kita karena waktu luar biasa tapi dari jam setengah jam Pak ini Pak Jala tapi mau menyampaikan materi tapi terkesan lancar terus gitu ya. Alhamdulillah. Kepada kualitas suara dan video juga bagus. Dan saya pikir kita tutup saja dulu Pak sementara untuk meeting kita pada sore hari ini. Ya. Ini sudah hampir setengah 6. Jadi terima kasih dan sebelum itu mungkin ada closing dari Pak Jala. Ya, apapun yang kita hadapi zamannya, tapi yang dituntut adalah kemauan ya Pak ya, dan mau mencoba juga gitu ya, betul. Sekarang lagi di era digital, mungkin di peradaban berikutnya adalah eranya apa, ya kita harus siap membuka diri, mengikutinya, dan mencari tahu apa sih yang lagi rame di zaman itu gitu, dan apa sih yang harus kita siapkan di zamannya itu, dan mau mencoba juga gitu ya Pak. Jangan menutup mata gitu Pak, gitu aja mungkin. Ya. Oke,
Oke, terima kasih closing yang bagus. Kemauan dan mau mencoba. ya. Artinya dengan ya, oke. Terima kasih. Dan tapi ada tugas nih Pak Jalal, mungkin nanti oleh Bu Wahyu mau dijadikan host di sana di sekolahnya untuk mendiseminasikan Ya, insya Allah. kemampuan ini. Materinya Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Menarik, luar biasa. Betul. Ya. Nanti Tadi sebenarnya saya lagi makan loh. Tadi saya sambil ngangetin masakan sambil makan. Tapi sama maamnya itu terhentikan dulu karena wah udah ada sesi bertanya nih, takut ketinggalan. Langsung saya ke kamar biar suaranya nggak terdengar. Terima kasih Ibu atas partisipasinya Ibu, atas perhatiannya Ibu. Oke, hatur Bu Wahyu. Insyaallah nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi, berdiskusi lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya coba tutup dulu meeting pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Amin, ya Khususnya Allah. untuk saya pertama ini. Baik, terima kasih sampaikan dan kita tutup saja pertemuan atau meeting pada hari ini dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.